Saya bilang, bukan apanya, kurasa ini malap-malap kan. Bilang, kenapa ini malap-malap? Dia bilang, saya bilang, sepertinya malap umat di sini terputar-putar di kompleks kan. Sudah di belakang rumah saya, sekarang pas depan rumahku. Mudah-mudahan tidak singgah ditinggal. Wah, ditinggal malah ustaz kan. Kita kira itu ustaz berani mati bu, malah tunjuk mati. Apalagi masih muda begini kan. Aku bilang, ini baru ustaz-ustaz tua ya Allah. Kalau kita punya mau, tidak ada manusia yang bisa lari dari kematian. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, aina ma takunu yudarikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian berada, dalam keadaan apapun, mati akan mendatangimu. Kamu lari, mati akan mengejarmu. Kau sembunyi, mati akan menemukanmu. Walau kuntum fi burujin musayyadah. Meskipun kita berlindung di balik benteng-benteng yang kokoh, tidak ada manusia yang bisa lari dari kematian. Karena itu sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, sudah menjadi hukum alam yang berlaku bagi seluruh makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah haul yang saya hormati dan saya muliakan, kembali saya mengajak mari kita sama-sama mengirimkan suratul Fatihah kepada ruh almarhum Hamdan bin Muhammad Daimas, ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususun ila ruh almarhum Hamdan bin Muhammad Daimas Syekhul Lillahi. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannya masih kurang kompak dan kurang semangat. Kalau saya lihat jemaah yang hadir ini kurang lebih 200 orang, tapi yang jawab salamnya Ustaz seperti baru 2 orang. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang jawab salam dengan semangat saya doakan semoga Allah panjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dilunaskan utang-utangnya. Yang masih jomblo, gadis, bujang, duda, terutama jandaya, semoga segera dipertemukan jodohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan sahibul bait, sahibul hajat, sahibul musibah, keluarga besar almarhum Hamdan bin Muhammad Daimasang. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di haul yang keberapa itu? Yang ke-1 tahun itu bisa mengurangi duka keluarga almarhum. Yang saya hormati dan saya muliakan para ustadz, para dai, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah sekiranya hadir bersama kita, serta seluruh jemaah sekalian, terutama ibu-ibu Majelis Ta'lim Jannatul Firdaus. Masya Allah, namanya saja pemangkawan kami Tommy.
surga Firdaus. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita bisa mengadakan haul 1 tahun. Salah satu tujuan daripada haul ini adalah untuk sama-sama mengirim doa kepada orang yang telah mendahului kita. Kemudian yang kedua, haul tujuannya untuk mengenang kebaikan-kebaikan almarhum semasa hidupnya, dan tentunya haul juga ini sebagai ajang silaturahim di antara kita para ulama biasanya dengan masyarakat, para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan kita ini senantiasa mendatangkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian majelis seperti ini adalah majelis para malaikat. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama tadi kita mulai dengan membaca surah Yasin, majelis Al-Quran. Yang kedua kita dengarkan ceramah, majelis ilmu. Majelis ilmu ini pahalanya tidak main-main Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama baban minal ilm ya'malu bihi aw lam ya'malu bihi." Siapa yang mempelajari satu bab ilmu, dia amalkan atau dia belum amalkan, mau kita amalkan sekarang atau nanti kita amalkan, Rasulullah katakan, kana afdalu min salati alfa rakaat, lebih utama, lebih afdal daripada solat sunat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saya tanya siapa yang sanggup solat sunat 1000 rakaat? Ada? Ada Ibu? Tidak ada. Saya juga tidak bisa. 1 bulan lagi kita memasuki bulan Ramadan. Saya tanya yang mana kita pilih, 8 rakaat atau 20 rakaat? 20 rakaat. Ya, 20 memang tahu jangan Firdaus di. Rata-rata di mana-mana saya ceramah, kebanyakan jawab itu 8 rakaat, Ustaz. Saya tanya yang imamnya panjang bacaannya itu pendek-pendek, dia bilang yang pendek. Yang rukus sujudnya cepat-cepat sedikit. Kalau perlu, biasanya itu kalau saya imam tarawih datang mintung itu ibu-ibu sama saya, dia bilang, Ustaz, sebentar kalau kita pimpin sholat jangan terlalu lama. Bacaan tak pendek-pendek, lagu-lagu tak percepat sedikit. Pokoknya kalau perlu standar-standar trikul misalnya kita baca. Saya bilang, kenapa kita cepat-cepat selesai? Ini Ramadan sekali setahun, tarawih hanya sebulan. Kenapa terburu-buru sekali? Apa dia bilang? Mengertilah ibu-ibu. Ada yang bilang sakit lututnya, sakit kepalanya, ada yang bilang flu, macam-macam penyakitnya. Ada juga bilang, aku cepat pulang ke rumahku nonton sinetron andalanku Ikatan Cinta. Jadi berat itu sholat sunat. Tapi mengadakan majelis ilmu, apalagi misalnya pengajian, majelis taklim, di mana saja ada majelis ilmu, di dalamnya dibacakan sholawat, di dalamnya dibicarakan tentang kebesaran Allah, semakin menambah khazanah wawasan keislaman kita, menambah ketaatan kita kepada Allah, maka Rasul katakan itu jauh lebih afdal daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kemudian hal juga ini tujuannya untuk bertakziah, menghibur keluarga almarhum yang ditinggalkan. Takziah juga pahalanya tidak main-main. Apa pahalanya takziah, Bu? 1 qirat. 1 qirat itu sebesar bukit Uhud pahala tak malam hari ini. Sebesar bukit Uhud. Tetapi Allah tidak perlihatkan pahala kita secara kasat mata. Karena kalau nampak itu pahala, saya yakin penuh ini pasar kah sampai keluar penuh. Contoh kecil, kalau ada pembagian bansos, apalagi BLT, bansos, apalagi Bu, pasti banyak yang datang. Betul apa tidak? Banyak yang datang. Pembagian jam 9 datang memang setengah 6. Itu pun datangnya moro-moro, marah-marah datang. Dibilang, kenapa lama sekali datang panitia? Iya. Padahal bukan panitia lama datang, kau terlalu semangat datang.
Karena nampak yang mau diterima. Tapi kalau bicara pahala, yang terima itu keimanan, keyakinan akan janji Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang yang lagi berduka, adakan acara haul, datang duduk-duduk seperti ini supaya dapat pahala. Sudah dapat pahala sholat, dapat pahala satu kira, kemudian sebentar kalau pulang dapat lagi hadiah. Apa hadiahnya? Dos 21. 2 kuenya, 1 airnya. Ambil sedekahnya almarhum. Jangan disimpan di kursi, tapi mengerti. Karena banyak di kuliah ini kalau dikasih dos 21, 1 ambil. Jangan 3 in 1. 3 dos mereka menjadi 1. Biasa ada begitu toh. Kenapa? Tapi biasa kalau pulang itu tidak bisa tertutup dosnya. Lawan tahu ke jebak lompona. Makanya banyak jajan kuliah ini jebak-jebak lompon. Ada ngasih dia pelakunya sampai. Alhamdulillah. Almarhum berapa umurnya? 38 tahun. Berarti lebih tua sedikit dari saya. Secara umur kalender, almarhum ini pendek umurnya. Secara umur kalender. Tapi yang namanya umur itu 3 macam. Umur kalender almarhum 38. Tapi umur ketaatannya kepada Allah kita tidak tahu. Hanya dia dan Allah yang tahu. Boleh jadi umurnya baru 18 tahun, tapi taatnya sejak TK sampai dia masuk, sampai dia meninggal dunia. Ada yang umurnya sudah 70 tahun, tapi selama 70 tahun itu digunakan hanya untuk bermaksiat kepada Allah. Baru 1 tahun dia tobat, berarti baru 1 tahun umurnya. Itu namanya umur taat, umur produktif. Ada juga yang namanya umur fashion, umur penampilan. Seperti misalnya ada yang umurnya 63 tahun, tapi jiwanya, semangatnya, penampilannya seperti usia 36 tahun. Berarti awet muda. Ada juga yang 36 tahun, tapi penampilannya, gayanya seperti 63 tahun. Berarti ketuaan. Mau pilih mana? Awet muda atau awet tua? Awet muda. Makanya saya lihat di sini awet muda semuanya, bercahaya karena sinar lampu. Alhamdulillah. Rasulullah katakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang diberikan umur panjang dan baik pula amal kebaikannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia yang diberikan Allah umur panjang tetapi buruk pula amalnya. Jadi secara umur kalender itu tidak terlalu penting. Yang paling terpenting dan ini yang menjadi penilaian Allah adalah umur ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang ini boleh orang matia rata-rata meninggal di bawah 30 tahun. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad, Rasulullah sendiri yang mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu antara 60-70 tahun. Tapi ada sebuah penelitian, ini kata dosen saya namanya almarhum Profesor Dr. Nasir Baki, mengatakan rata-rata penduduk Indonesia itu meninggal di usia 40 sampai 45 tahun. 40 sampai 45 tahun. Tadi berapa umur tak Ustaz? Oh lewat nih. Ibu berapa itu? 48 lewat. Bu 34. Berarti 6 tahun mama gitu. Nggak lama lagi kalau 40 tahun di saya 36 berarti 4 tahun mama kan. Kalau kita pakai standar ini. Tapi faktanya di lapangan banyak orang yang meninggal di bawah usia 30 tahun. Saya sering alami, bahkan pernah saya dikasih kaget di kompleks perumahanku. Di belakang rumah usia 30 tahun, pengantin baru sudah menikah, kasihan 3 bulan sudah menikah, meninggal dunia yang perempuannya. Di belakang rumah saya, pas belakang rumahku. Saya ceramah malam pertama. 2 malam berikutnya pas depan rumah saya. Usia 27 tahun, saya tidak balik-balik kayak ini. Tahu ingat? 27 tahun. Masih anak muda, anak pertama, baru-baru lagi terangkat PNS di Kalimantan.
Waktu itu karena dia mau berangkat ke Kalimantan, dia pergi suntik booster di rumah sakit Kalontala, si Yusuf. Pulang dari suntik booster, menggumpal lendir di paru-parunya, tidak tertolong, sesak napas, meninggal dunia. Keluar ke sholat subuh, ada bendera putih depan rumahku. Saya bilang, siapa yang meninggal ini? Jangan-jangan bapaknya yang di belakang sama-sama ke takziah. Saya bilang, oh siapa meninggal? Dia bilang, anakku. Dia bilang, mana anak itu kan baru tinggal di situ. Bilang, itu yang biasa main kita depan rumah. Dia bilang, seandainya kita punya mau ustaz, saya mau dulu ambil kodok. Jambi dulu anakku karena masih anak muda, kasihan. Yang kedua terangkat lagi PNS. Coba ibu, kalau kita punya mau jambi dulu, nenek dulu ambil. Nah bilang sama saya, ustaz minta tolong lagi kita yang ceramah malam pertama. Tak bangga gue, jangan saya berbaru di belakang, masa saya ceramah lagi di depan. Dia bilang minta tolong sama kita. Saya bilang bukan apanya, kurasa ini malak-malak kan. Bilang kenapa ini malak-malak? Dia bilang, saya bilang sepertinya malak umat di sini terputar-putar di kompleks kan. Sudah di belakang rumah saya, sekarang pas depan rumahku. Mudah-mudahan tidak singgah di tengah. Wah, di tengah belakang ustaz kan. Kita kira itu ustaz berani mati bu, meletunya mati. Apalagi masih muda begini kak. Aku bilang anjing bareng ustaz tua ya Allah. Kalau kita punya mau, tidak ada manusia yang bisa lari dari kematian. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, aina ma takunu yudarikumul maut walau kuntum fi burujin musyayadah. Dimanapun kalian berada, dalam keadaan apapun, mati akan mendatangimu. Kamu lari, mati akan mengejarmu. Kau sembunyi, mati akan menemukanmu. Walau kuntum fi burujin musyayadah. Meskipun kita berlindung di balik benteng-benteng yang kokoh, tidak ada manusia yang bisa lari dari kematian. Karena itu sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, sudah menjadi hukum alam yang berlaku bagi seluruh makhluknya. Makanya Bapak Ibu, jangan kita terlalu berlebihan takut mati, karena dia kemana ke mati tonjaki. Betul apa tidak? Ini baru-baru di sekolah saya itu ada acara rapat akhir tahun koperasi. Itu kan diundi hadiah untuk pergi tur ke Batam sama Singapura. Ada 2 teman saya naik undiannya, semuanya menolak. Saya bilang, mau tadi kita naik undian supaya pergi jalan-jalan ke Singapura, tapi nak naik undianku. Aku tanya kenapa? Gitu lagi kesempatan pergi ke Singapura. Apa dia bilang? Malah naik pesawat. Hah? Takut naik pesawat? Bilang iya, trauma kak. Saya tanya pasti malah mati tuh. Dia bilang tidak, iya ustaz mati pasti malah nanti kalau mati tidak ditemukan jenazah tak. Saya bilang, terus tanya kembali, yang mana lebih banyak orang takut, naik pesawat atau naik tempat tidur? Ayo, naik pesawat atau naik tempat tidur? Jauh lebih banyak manusia takut naik pesawat daripada takut naik tempat tidur. Betul? Padahal faktanya lebih banyak orang yang mati di atas tempat tidur yang empuk daripada yang mati di atas pesawat. Jangan makin mana naik pesawat pun mati. Saya lagi dari rumahku ke sini naik kapal pesiar kak. Kan di Pakistan kita tinggal. Kita di Pakistan. Pelangga kiri sedikit masuk Thailand. Kan 2 jalur dilewati, darat sama laut. Darat lamai 1 jam, laut naik kapal pesiar bu, bayar 2.000 tembus Malaysia, Malengkiri dan sekitarnya. Karena takut terlambat, saya itu sholat isyanya biasa di Saudi Arabia. Kita di Saudi Arabia sekitar Alauddin Ar-Ramazut Tabariyah. Bayangkan banyaknya negara saya lewati. Tidak ada rasa takutku. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kalaupun Allah takdirkan saya mati di perjalanan, selesai urusan. Allah takdirkan saya ceramah, jamin dulu selesai. Betul apa tidak? Jangan terlalu berlebihan takut mati. Masih ada kita kepercayaan begini, yang ku foto bertiga, yang di tengah cepat mati. Nah saya setiap malam ke foto bertiga, saya di tengah, MC sampingku, Kori samping kananku. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Justru tukang foto hari Allah mati. Banyak ini di kampus saya juga ada seperti itu, tapi mungkin tidak ada di sini ya. Saya dari Kota Kabul, Kabupaten Bulukumba.
Itu kalau ada orang meninggal, biasanya pada saat memandikan mayat 3 baskom digunakan. Setelah baskom itu dipakai, dia bisa-bisa baskom ruang dapur, ruang tengah, ruang teras. Saya tanya, Bu, kenapa itu baskom dipisah-pisah? Kenapa tidak disimpan saja di belakang, kan ambil tempat gitu? Dia bilang, jangkik, nah ini syarat-syarat, nah ini ya doa supaya tidak dempet-dempetin orang mati ya, makanya dipisah-pisah. Lah cucu kita wah. Saya bilang, tak kalah mau satu di takalan, jadi pot satu bantai satu. Iya toh. Tapi tidak salah orang Bugis namanya bilang senung-senungan. Jadi kalau bahasa Arabnya tafakul, doa dalam bentuk isyarat, boleh, boleh. Ada lagi batang pisang yang dipakai mengalas pada saat memandikan mayat. Setelah digunakan, dia lempar dari atas rumahnya, kan rumah kayu tuh, dari teras, dia lempar dari atas teras rumahnya. Setelah itu dia datangi lagi tuh batang pisang, dia cincang. Saya bilang, apa kesalahannya tuh batang pisang, apa tindak kriminal dia lakukan? Dia bilang, ini salah-salatnya lagi. Saya cincang-cincang ini batang pisang, tujuannya supaya tidak digunakan lagi kedua kalinya. Saya bilang, bagus gitu kalau digunakan lagi, karena manfaat. Dia bilang, kalau dipakai lagi berarti ada lagi orang mati. Mau mati? Mulai kira-kira. Dia bilang, oh bocor itu. Makanya saya bilang, kalau Pak Imam ya masih bisa dipanggil lagi 10 kalinya tuh. Tak kalah murid lehernya Pak Imam, supaya tidak dipanggil lagi 10 kalinya. Masya Allah begitu, Bu. Ada lagi. Begitu Pak Imam keluar dari rumah orang yang meninggal dunia, selesai menyelenggarakan jenazah, ada teriaki dari belakang, Imam jangan lurus makinah, jangan balik-balik ke belakang. Kalau Pak Imam balik-balik ke belakang, tanpa naki janjang, naki itu menyusul. Wah bahaya anak. Dia kira Pak Imam itu seperti malakul maut. Begitu keluar Pak Imam, tidak boleh melalui kiri kanan. Ternyata sampai di rumahnya, kasihan Pak Imam sandalnya tak balik kiri kanan. Bagaimana Pak Imam? Coba. Ini semua kenapa begitu? Karena kita takut yang namanya kematian. Itu biasa manusiawi, itu orang takut mati. Tapi orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu bukan yang punya gelar berderet di belakang nama ataupun di depan nama. Orang yang cerdas itu orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan dirinya menjemput kematian. Ini tujuannya, ini haul takziah 1, 2, 3, 7, 41 tahun. Tujuannya hanya untuk ingat mati. Karena kalau terlalu enak hidup, kadang-kadang tidak mau mati. Betul apa tidak? Kalau kita terlalu asyik dengan kehidupan dunia kita ini, kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Sementara orang yang sering ingat mati, tentunya ada persiapan yang menjemput kematian. Apa persiapan tak? Satu, tidak ada yang lain. Amal soleh. Bisa persiapkan uang, Ustaz. Bisa tunjuk uang tak dipakai mati, bisa. Ada orang bilang, uang itu tidak membawa mati. Siapa bilang dibawa mati? Semua yang kita miliki di dunia ini dibawa mati semuanya. Bahkan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan ditimbun dengan kita, jasad kita di liang kubur, tapi dibawa mati dalam bentuk apa? Dalam bentuk infak, sedekah, zakat dan teman-temannya, ditransfer melalui namanya pahala. Pahala inilah yang sampai kepada kita di alam kubur dan alam-alam selanjutnya, bahkan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi uang tak dibawa mati, itu uang tak. Kalau banyak uang tak berinfak, dibawa mati. Kalau yang kita pakai itu untuk makan, hanya di dunia dipakai. Tapi yang disedekahkan dibawa mati. Bahkan dari sekian banyaknya penyesalan manusia nanti di hari kemudian, satu di antaranya kita nyesal karena kita ingin sedekah. Yang pertama, kita mengatakan kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya, sekiranya Engkau menunda sedikit saja ajal kematianku, ya Allah, aku ingin kembali ke dunia hanya untuk bersedekah. Jadi sedekah, tapi sedekah itu tidak hanya dalam bentuk harta. Ada sedekah bukan harta, Ibu. Apa contohnya? Senyum-senyum bagi saja sama orang, sedekah. Sedekah itu, ya serius kan? Nabi yang bilang seperti itu.
Tabassamuka liwajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Jadi setiap kita jumpa dengan tetangga siapapun yang kita temui, senyum pahala sedekah. Kenapa senyum itu sedekah? Karena orang yang kita senyumi bahagia perasaannya. Baji, putus dia bilang, baji tanjana tetanggaku selalu tak muri-muri tanjana pun di sini. Tapi coba aku tetangga kita, bakal ada apa begini? Keluar rumah pagi-pagi. Tadi kita tahu. Berarti orang baku bombe. Kalau begitu tetangga tak, kira-kira bagaimana perasaan tak? Tak cuekin, tidak ada senyum bagimu bos. Pasti dalam hati kita mengatakan, matilah lo kok dalam nak tanjana. Coba. Iya. Begitu memang. Setiap hari ketemu tidak pernah senyum. Tidak enak perasaan. Sakitnya tuh di sini. Tapi coba kalau kau bertetangga baik-baikan, senyum-senyum, kadang-kadang ngakak-ngakak, bicara-bicara tidak jelas, ketawa-ketawa. Enak itu perasaan kalau begitu. Jangankan orang hidup, orang mati pun kalau dia matinya dalam keadaan tersenyum, pasti bahagia orang yang datang melayat. Misalnya saya mati nanti 70 tahun kemudian. Mati kan? Saya mati tersenyum. Datang orang melayat, dia buka penutup kepala saya, apa dia bilang? Masya Allah Pak Ustaz, matinya dalam keadaan tersenyum. Wih, pasti surga nak cini ini Ustaz kah? Memang tu bagi mantunya waktu natalasa, matinya saja dalam keadaan tersenyum. Tapi kalau misalnya saya mati nanti merupakan malam lagi tanjakku. Datang orang nak buka penutup kepalaku pelan-pelan. Tak apa, mengapa ni Ustaz kamu tanjaknya mati? Jangan waktu natalasa ni Ustaz kah pun dosa, Ustaz lali kapangan ni. Bahaya itu. Hanya pengaruh bentuk mulut gitu. Makanya jangan disepelekan itu. Ini bukan jangan disepelekan ibu di. Senyum tapi senyum itu macam-macam juga. Ada senyum yang tulus, ada yang modus. Beda itu, beda rasanya. Beda. Kalau senyumnya tulus, kasih contoh nak. Senyumnya tulus, perhatikan kalau ujung bibirnya sama-sama tertarik ke belakang, baru naik sedikit ujungnya di sini, ditambah dengan kerutan kiri kanan di pinggir matanya, tulus tulus. Contohnya begini. Nah, berarti tulus. Ya. Makanya jangan di sini ke. Siapa sedikit di belakang? Coba ibu. Tapi kalau ada orang senyumnya hanya bibirnya tertarik ke belakang, tidak ada ekspresi di bagian matanya, berarti modus itu. Kamu lihat. Tapi ada satu yang kita lakukan, jangan lalu kita lakukan. Apa itu? Bibir tertarik ke belakang, tapi lari turun ke ujungnya. Kalau ada kasih begitu, kasih kudu akangnya, jangan lalu kasih kembali ke bibir. Nah, simple betul. Jadi senyum. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau dia ketemu dengan orang, dilemparkan senyumannya. Jadi enak sekali dipandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di bulan Maulid itu ibu-ibu sering bilang begini. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Lanjut. Tidak pernah hafal itu. Anta misbahus nuri. Apa artinya? Ya Rasulullah, wajahmu indah seperti matahari yang bersinar, seperti bulan purnama, seperti cahaya di atas cahaya. Anta misbahus suduri, seperti pelita yang menerangi hati. Indah wajahnya Nabi Muhammad. Coba itu. Sederhana, ini senyum, tapi pengaruhnya dalam kehidupan kita luar biasa. Betul? Contoh penjual-penjual datangi pelanggannya, di belakang ada penjual sandal mana penjualnya? Kalau datang gitu orang penampung sama kita, Assalamualaikum, beli, masuk mau beli apa? Yang ini nomor berapa? Ambil maki, yang ini bagus, ini bagus.
datang terus nih belanja itu orang. Tapi kalau ada pembeli datang sama kita, Assalamualaikum, beli yang mana? Yang itu, ambil beli, berapa? Dan kita mau datang, balik senjata. Masa mau kali sama halo. Masa mau kali sama pegawai Alfamart, Indomaret, Alfamidi? Baru kita mau masuk. Selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Selesai kita belanja. Terima kasih telah berbelanja di Indomaret, selamat datang kembali. Aku bilang, emat. Sakaratul maut kebaiknya. Halo, dia bilang selamat datang kembali. Gambar poin pegawai cantik, gambar senyum kilai. Kalau dia bilang selamat datang kembali, aku bilang iya, penenet doe. Bagusnya itu kalau begitu. Jadi senyum itu mendatangkan rezeki. Apalagi saudaraku yang lain ibu, banyak. Dengan harta kita, habis bulan Ramadan, habis lebaran Idul Fitri, Idul Adha, nanti itu biasa ada datang ketuk-ketuk pagar tato. Tapi perhatikan Ki, yang datang itu tidak semua pala-pala. Habis lebaran, kan ada biasa datang itu kodok. Perhatikan Ki Budi, yang Ki usir Ki pulang. Tapi kentara gitu kalau dia datang. Apanya yang kentara? Intonasi salamnya. Jadi saya di rumahku itu biar tidak ada CCTV, ku tahu siapa yang datang. Hanya mendengarkan intonasi salam. Kalau salamnya begini, Malaikum, Malaikum. Waktu yang datang tetangga aku jadi stiku inja. Tapi kalau salamnya begini, Malaikum, Malaikum, berarti paket yang datang. JNT. Nanti kalau salamnya agak-agak meresahkan sedikit, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Siapa yang datang? Hah? Siapa yang datang ibu? Siapa? Hah? Mana? Berarti 3 bulan lagi baru cicilan tak. Bayar cepat. Tidak mau pulang di kolektor. Tapi ini salamnya paling unik begini. Assalamualaikum. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Papa lapa lah. Ibu-ibu pakai jilbab bawa proposal. Tua-tuanya kayak kita semua. Tua-tuanya tidak mirip. Itu pertama sekali saya dengar tak bangka kak. Siang-siang bolong. Mau tidur siang, mau hilang itu kesadaranku. Tiba-tiba ada begitu. Assalamualaikum. Bangun paksa aku bilang parakan kapal. Saya intip di balik pintu. Amma. Saya bilang, kenapa ibu? Dia bilang, tabe sumbangan tak. Dan manusia kayak ini kan manusia itu apa nih? Kenapa begitu caranya salah bicara? Nah, orang Bugis Makassar tidak begitu logatnya. Keluar maka pakai celana pendek kan. Nah, kasih masuk kertasnya tali. Tertulis di kertas itu sumbangan panti asuhan. Di mana panti asuhannya? Luar negeri, bukan Goa, bukan Makassar, bukan Nyenepoto, luar negeri. Saya bilang, ibu, saya tidak tahu di mana panti asuhannya ini. Kenapa jauh sekali minta sumbangan di sini? Kenapa dekat-dekat panti asuhan itu supaya orang tahu, supaya dia yakin ada ini panti asuhan atau tidak? Apa dia bilang? Seikhlasnya. Hampir kayak bilang begini, tidak. Seandainya ku kasih wajah langsung kecut mukanya pulang. 2000 kasihkan. Beberapa bulan kemudian datang lagi 5 orang ngeserbu kompleksku. Baru pas lagi marak-maraknya penculikan anak waktu itu. Ada kan dulu itu baru-baru penculikan anak toh. Saya bilang sama orang kompleks, waspada ki sekarang. Waspada ki. Banyak yang datang itu bawa proposal. Jangan dilayani. Jangan sampai modus kita culik anak tak. Kalau bukan anak tak culik, bapaknya nak culik. Ini yang boleh dikasih itu anak-anak payabo kah? Iya, bawa karung-karung di belakang, besi-besi di depan. Nah, bawa tommy itu kudang adiknya yang kecil-kecil, bucu-bucu. Nah, pakai sandal kudang pirang rambutnya ibu. Nah, pun naman di keluar-keluar sedikit ingusnya di sini. Nah, bawa tommy itu kudang. Dengan tangan mungilnya dia bilang, oh, sodakoh tak. Berapa dikasih ibu? Berapa? Ya, 5.000.
Ini ngasih mirip tamu suruh dengan parwat jadi mati di duit. 100.000 kasih kangi. Kalau tidak ada uang kecil. Biasa datang itu di warkop Jalan Ujung di sini biasa ke sama Ustaz Roja. Di depannya itu warkop AW. Tuh. Datang ikut dong, ada tempat-tempat sampai di depan situ. Malekom. Kulit biu, tidak ada uang kecil, kurang 100 nih. Aku kasih 100, dia bilang terima kasih banyak, panjang umur tak panjang dari sekitar, saya panjang dulu om. Berarti kurang pamit kembaliannya sekira 8.000 sih. Procam mau kasih kangkau. Kalau terlalu banyak dikasih nanti mikirnya ngemis itu bagus. Dek, sampai itu nanti jadi pengemis. Padahal kita ini orang Islam punya prinsip dalam beragama, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik, lebih mulia daripada tangan di bawah. Karena kalau dia sudah terlanjur jadi pengemis, nanti sudah tua, sudah punya uang, sudah punya harta, mentalnya pengemis. Ini yang bahaya nih. Setiap ketemu temannya apa dia bilang? Adakah besti mau tak megang di traktir? Kepala-kepala. Adakah bakso? Adakah apa? Nggak bagus itu, suka minta-minta. Yang bagus kalau kita yang memberi. Termasuk bapak-bapak kalau di warkop jangan selalu adakah. Hindari itu menggunakan kata-kata adakah. Sodako. Kenapa kita sodako ini? Kenapa kita sodako? Sodako ini salah satu daripada amalan yang berpahala jariah. Apa itu pahala jariah? Yang pahalanya ngalir terus kepada kita meskipun telah bertahun-tahun berpulang ke rahmatullah. Kita tidak sholat lagi karena sudah meninggal, tidak baca Quran, sudah tidak zikir, tidak rukuk sujud lagi. Tapi pahala itu ngalir terus. Pahala Quran datang, pahala zikir datang, pahala sholat datang. Ternyata kita waktu di dunia berinvestasi ke masjid. Kita nyumbang ke masjid, orang manfaatkan masjid tak, harta tak di situ masuk. Maka setiap orang yang datang sholat, kita dapat aliran pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang datang beribadah ke masjid. Makanya itu Bapak Ibu, nanti bulan Ramadan kalau sudah itu sholat isya tu kalau cilingan atau dia cilingan, siapkan harta terbaik tak, pantama ki berapa di situ di cilingan tak, jangan kelewatkan ibu itu saja. Karena tuan biasa itu begini tu pernah jumpa begitu khotib naik ke mimbar dia ki cilingan, langsung pura-pura untuk mata sambil bersih. Lewat 3 meter buka mata, alhamdulillah. Padahal tidak banyak itu, berapa dikasih masuk sesuai kemampuan, 10.000 lah minimal, supaya masjid itu enak dipakai sholat, dipakai beli AC karena panasnya kota Makassar 30 derajat Celcius, supaya tidak pakai lagi kipas angin pakai malaka. Tuh, ketidak enak itu kalau Pak Imam kodong baru takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba ada suara helikopter mau mendarat di bawah masjid. Ternyata kipas angin lepas timurnya 2 di atas. Bulan dingin pun mati sampai kipas angin kena kepalaku, mati itu, jangan mati itu jangan. Tidak patut dia mati di masjid, tapi tidak enak kalau mati orang kena kipas angin. Mau itu sementara jatuh mati, seperti dosennya Fakultas Kehutanan Unhas. Tapi kalau mati kena kipas angin, dia bilang jamaah, meninggal ustaz di masjid kah? Pak Imam bilang apa? Lagi sujud ki, nama alhamdulillah mati syahid, tapi kena kipas angin. Ganti kipas angin. Dipakai beli karpet supaya kalau kita sujud aman dahi, aman songkok, aman talkum takudi. Enak itu kalau karpet yang mahal kan diinjak kita tenggelam ke kita. Wanita semua dipakai ke situ. Kalau wajah dimati ke mentang dari cilenga, tapi bisa beli karpet begitu karena mahal itu 1 juta 1 meter. Dikali 1 masjid ratusan juta. Apalagi supaya soundnya bagus yang harga-harga 50 juta ke atas, kan biar bersin Pak Imam enak jadi dengar. Bergetar ki. Tapi kalau soundnya murah dipakai, merek tua tahun 90 belum diganti-ganti, baru takbir Imam, Allahu Akbar. Kalau begitu bunyinya soundnya bisa ke salah khusyuk apa tidak Ibu? Tidak bisa ke salah khusyuk. Wanita dipakai semua ke situ. Supaya apa lagi wanita Jannatul Firdaus? Bulan Ramadan kan cari ke imam yang bagus betul. Kan datang? Seperti Ustaz Haidir, imam hafal 30 juz, imamnya Masjid Bandara. Kan enak itu kalau bagus lagu-lagunya toh menghafal Quran, bacaannya ada ganti-ganti terus ki. Kenapa begitu? Karena digaji ki per bulan, apalagi per malam toh diseleksi dulu. Tapi kalau imam gorra ya begitu betul toh nih. Beda itu rasanya imam gorra sama imam di gaji ya beda. Apa bedanya?
Ku tahu saya itu, ku tahu. Kalau takbirnya begini, Allahu Akbar. Kira-kira imam apa nih? Digaji. Kalau gorra, gorra. Bagus sekali lagi lagu-lagunya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Berarti digaji. Tapi kalau gorra, apa datang di wal adiyati dhabha, wal muriyati qadha, wal muriyati subha. Kadang ada lagu tinggi, tapi lagu-lagu pendengar seperti lagunya Syahrukh sampai Kajol. Wal adiyati dhabha, wal muriyati qadha, wal muriyati wadduha wal laili iza saja. Lagu dangdut itu. Jadi lagu susah, nah gampang jadi imam. Kita kira gampang. Lagu-lagu susah itu yang digaji tahu karena dia profesional. Kemudian hafalannya pasti ganti-ganti terus setiap rakaat. Kalau penghafal Quran, tapi kalau yang rakaat itu terus bacaannya. Kalau bukan wattini na baca, trikul na baca. Wattini trikul. Setiap pimpin sholat wattini mesti na baca. Nabi zaman di belakang wattini sih. Nabi bilang, bro buka wattini Al-Baqarah. Nabi Al-Baqarah tuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Berhenti Pak Imam. Maaf sambungan tadi. Kasih kode lagi. Wan nahar. Tidak ada yang bisa sambung di belakang. Lama menunggu dikasih kode sama ibu-ibu. Maksudnya ruku makin cepat, tidak ada yang bisa sambung. Tidak mau lagi ruku. Karena satu jenuhnya, satu solusinya wattini. Tak kalah mandi cadangan musik ini Imam. Wattini. Terpaksa kembali ke wattini. Tapi wattini wal zaitun. Dalam anak muda di luar diteruskan bilang anak muda, kukana manja dari tadi ke wattini. Jadi ke masjid ibu, masjid itu butuh biaya besar. Infak ke situ, itu yang dibawa mati. Harta tak dibawa mati. Tapi bukan di liang kubur, tapi di alam kubur. Beda liang kubur, beda alam kubur. Kalau liang kubur itu 2 kali 1. Tidak boleh bawa harta di situ kecuali kain kafan. Tidak boleh bawa HP. Mau di apa HP? Tidak berlaku di situ. Tapi di alam kubur boleh bawa harta, boleh bawa keluarga, boleh. Infak sedekah sampai ke sana, sampai. Makanya Rasulullah katakan, likulli imri'in fi dhilli shadaqatin. Setiap orang yang nanti di hari kemudian itu orang akan berlindung di bawah sedekahnya. Di mana di bawah sedekah? Di padang mahsyar. Dikatakan matahari itu seperti hanya sejengkal di atas kepala kita. Ahli sedekah akan diberikan ketenangan, akan diberikan kesejukan, diberikan perlindungan. Bahkan dalam sebuah riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah katakan ahli sedekah itu akan dihindarkan dari kematian yang tidak wajar. Apa itu kematian yang tidak wajar? Kematian su'ul khatimah. Paling tidak kita mati biasa, yang penting jangan su'ul khatimah. Kalau su'ul khatimah anasan. Makanya sedekah jangan kisek. Orang sikit dibenci sesamanya orang seke. Nabi orang Makassar kikiri galang, paku jang batang, lantang kacikoro, baguli gatta. Susah keluar uangnya. Padahal itu uang cukup di tangan saja, jangan simpan di dalam hati. Kalau disimpan dalam hati itu orang buat seke. Tapi kalau di tangan ini harta dari Allah. So, di tangan saja itu harta, jangan disimpan dalam hati. Cukup di hati kita ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku. Kemudian ibu, apalagi yang akan menolong kita di hari kemudian? 2, ilmu yang bermanfaat. Kita semua punya ilmu, sebarkan ilmu di media sosial. Orang baca dapat pahala. Gampang gitu? Gampang. Ini ada secara langsung. Jika masukkan di YouTube, orang baca, orang nonton, tersentuh hatinya, diamalkan, dapat pahala. Yang terakhir, awaladin soleh yad'ulah, doanya anak-anak soleh. Anak soleh yang dimaksud di sini bukan hanya anak kandung,
Karena kalau anak kandung, bagaimana kasihan yang tidak punya anak? Jadi kata para ulama, waladin soleh ini bisa anak santri, anak mahasiswanya, murid-muridnya, anak soleh semua itu. Kalau dia jadi anak soleh, apalagi memang anak tak. Karena kalau anak tak itu setiap malam dia doakan, setiap sholat habis dia zikir, dia doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu anak tak tidak pernah putus. Seluruh kebaikan-kebaikan anak tak, amal solehnya ngalir terus pahala kepada kita. Anak tak. Makanya penting menjaga kesolehan anak. Doakan anak Budi. Ayo, apa doanya? Apa doanya Ibu? Rabbi habli minas solihin. Itu doanya Nabi Ibrahim, pendek tapi terbukti anak keturunan Nabi Ibrahim itu kebanyakan Nabi dan Rasul. Yang kita suka kata-kata itu anak kata-kata yang tidak baik. Disanjung-sanjung anak tadi Budi, jangan sedikit-sedikit. Ini anak sambaran lapor nih. Lapor kau terus. Lapor tu ingin tentu. Sambaran lapor kamu mami tedo. Kalau anak tadi buat bapak anak. Kita ibu tedo. Jangan begitu dong. Bisa pusat apalagi yang masih kecil-kecil seperti ini. Rajin-rajin bisa urus gitu. Baru baca itu doa. Rabbi habli minas solihin. Boleh pakai doa yang lain silahkan. Pakai bahasa Bugis silahkan. Bahasa Makassar silahkan. Yang penting itu berangkat dari hati. Ya Allah, jadikan anak ini nanti Allah menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh, soleha. Cuma sekarang ini ada persepsi mengatakan soleh itu kalau jadi ustaz ki. Soleh itu kalau bisa pimpin pengajian. Soleh itu kalau bisa juara MTQ. Padahal soleh itu taat kepada Allah, ya, akhlaknya baik, itu soleh. Mau jadi apapun, jadi pengusaha, jadi dokter, jadi tukang bangunan, jadi tukang bentuk, jadi apapun, dia selama dia taat kepada Allah, akhlaknya baik, didoakan orang tuanya, itu soleh. Betul tidak Ibu? Apalagi kalau misalnya nanti jadi orang hebat, jadi orang pejabat, jadi orang kaya, tapi luar biasa ketaatannya kepada Allah, luar biasa maslahatnya, manfaatnya kepada orang lain. Ini yang kita harapkan. Jadi jangan sembarang berdoa kepada Nata. Kalau ada Nata bilang begini, Mama mau saya jadi presiden, macam itu kau kan kira gampang jadi presiden ya? Itu artinya kita membatasi kehendak Allah. Kita tidak tahu. Betul apa tidak ini? Mama mau jadi dokter saya, ya mau jadi dokter. Mahal kena itu jadi dokter. Mahal ki. Apa tuh kerjanya mama bapak? Siapa tahu Allah berkehendak lain. Betul apa tidak Ibu? Jadi berdoa ki. Bahkan namanya nanti itu adalah doa, al-ismud doa. Nama anak itu adalah doa. Makanya kesebaran kasih nama. Coba lihat namanya almarhum Hamdan bin Muhammad Daim Masang. Hamdan itu artinya memuji Allah. Bin Muhammad, orang yang terpuji. Daim Masang, artinya masang, memasang. Kapan di? Iya, bagus kita orang pendengarnya. Dan kulle, serba bisa. Dan ngewa, pemberani. Dan siapa lagi? Dan tunjing, penuh keyakinan. Dan tekne, manis. Dan baji ki. Dan bau, harum ki. Tapi ada namanya dan bau, tapi sakulu ki. Bagus kita nama begitu. Seperti orang Bugis toh. Orang Bugis dulu itu kalau dia ke Jakarta, siapa namanya Pak? Ambutang, Ambut Tuo, Ambut Saka, Ambok Naik, Ambok Dale. Orang Bugis ya, betul. Tapi sekarang orang Bugis Makassar kalau ke Jakarta, nak ganti-ganti namanya. Terutama kalau ngasih kebawa anak muda ya. Nak ganti namanya. Siapa namanya Dek? Mika. Ternyata nama aslinya di KTP Mine dan Keknang. Mika. Nama aslinya siapa? Mika. Siapa nama? Rara, Ramasi dan Ranu. Nama aslinya di kampung Mantasia. Ada Facebooknya, Instagramnya, sudah jadi selebgram nih. Namanya siapa? Tasya. Supaya kedengaran keren. Saya itu namaku tidak pernah ganti-ganti. Tetap Muhammad Adam Rahman. Karena itu doanya orang tuaku. Kalau nama kampungku itu Aso. Kakakku namanya Aceh. Karena begitu di kampus saya itu ada nama rumah, ada nama sekolah. Aso itu artinya asri. Asri karena saya lahir waktu asar hari Jumat. Aso, baso. Kalau orang Bugis kan begitu juga tau. Siapa namanya? Jupri, Jupe, Dharma, Dare. Bukan Dare. Begitu. Bagus kita yang begitu. Coba lihat orang Bali. Iputu, Ikade, Imade, Iwayang, Igede. Orang Batak, Nababan, Siahaan, Simanjuntak.
Orang Jawa Mas Joko, Mas Ibnu, Mas Bowo. Orang luar negeri Kim Jong Un, Kim Jong Nam. Korea Utara Kim Sil Ah Lee Min Ho, Korea Selatan. Ini orang Makassar ditanya namanya dan lain namanya. Itu yang sekarang anak-anak muda ya, Gen Z, generasi milenial, ganti-ganti apa-apa semuanya. Biar nama makanan ganti tuangan juga. Contohnya barongko. Bagus namanya itu barongko. Barang datangnya barongko. Pembungkusnya daun pisang, isinya pisang. Tapi kalau masuk di restoran, ganti namanya. Barang kesini harganya. Apa bahasa Inggrisnya barongko? Broken banana in the box. Saya milik korbannya di Mall Ratu Indah lantai 1. Sama aku seseri kandang. Sebelum Ramadan masuk mak, nak kasih menu di situ, minum minuman sambil minum makanan. Udah menunya tidak ada bahasa lokal, saya bahasa Inggris. Baru saya kan bahasa Inggris pas-pasan itu dong. Paling bawah tertulis banana fritter. Oh banana, pisang pastinya. Begitu lama-lama pesan maka dibikin nih. Datang itu pelayan bawa pesananku. Tak bangka kan. Ibu udah salah bawa nih. Bilang apa kita pesan Pak? Aku bilang banana fritter. Dia bilang cocok nih Pak banana fritter ini. Aku bilang tiai banana fritter andi ke kambing-kambing. Kambing-kambing kau bilang banana fritter. Bilang soalnya dari tadi kau bilang kambing-kambing. Tagalog motor pada berlaku bikin dari kambing-kambing. Kan disanjak pagi sama terigu dicampur di pojok gitu. Baru digoreng. Cuma bedanya kalau kasih keju sama coklat di atasnya. Kasih gitu hiasan-hiasan baru pakai sumpit kok. Kok bosan bilang sumpitnya? Harus kujang kalau 5. Maksud saya begini, itu nama-nama lokal jangan diganti-ganti. Jadi kalau lagi buka restoran besar jangan diganti. Itu tomo. Karena itu kearifan lokal. Bangga kita dengan bahasa tersendiri. Sampai itu orang Bugis yang begitu tadi nama-nama. Aripo, Jupo, ya ciri khasnya toh. Jangan, bagus gitu. Apalagi kalau keluar daerah, pagi di bahasa Bugis, sesamanya orang Bugis, ketemu semuanya orang Bugis, bahasa Bugis lagi. Ketemu semuanya orang Makassar, bahasa Makassar lagi. Ada temanku itu nak, kalau datang ke Makassar, bahasa Indonesia. Baru kadang-kadang NG jadi N jadi NG, makan minum sinu. Termasuk namanya Natta. Nama yang bagus itu bukan nama yang enak didengar, tapi nama yang punya arti, yang punya doa di dalamnya. Karena selama anak itu hidup, ini doa mulai dia lahir sampai menghadap kepada Allah. Nama ini akan terus melekat pada dirinya dan menjadi doa kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Saya kira demikian ceramah saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Tak mohon maaf atas segala kekurangan. Ayo tinting makan kepiting. Thank you for everything. Mari kita tutup dengan doa bersama. Kita doakan almarhum Hamdan bin Muhammad Demasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wa salamatan fil akhirah, khususan salamatan wa hasanatan wa barakatan fi qabrihi almarhum Hamdan bin Muhammad Demasa. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan alam kuburnya almarhum Hamdan bin Muhammad Demasa ya Allah menjadi taman dari taman-taman surgamu. Lapangkan alam kuburnya seluas mata memandangnya Allah. Terangi alam kuburnya ya Rabb. Ampunkan segala dosa kesalahannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima segala amal kebajikannya dan lipat gandakan ya Allah. Tempatkan di tempat yang terindah dan terbaik di sisimu, jauh lebih baik daripada tempatnya di alam dunia ini ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.
Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.